Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bikhair walhamdulillah. Nah, kita akan belajar tentang puisi. Biar belajar makin semangat, kakak ada puisi nih, mau dengerin gak? Oke, dengerin ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Pada penasaran gak kelanjutannya? Nah, kalau gitu kita belajar tentang puisi dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan tentang puisi berikut ini. Halo, nama saya Ayu Aini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai puisi. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Dan yang kedua itu ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Dan yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa perumpamaan itu sangat dominan. Dan yang keempat, latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur puisi. Yang pertama ada kata. Unsur utama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Dan yang kedua ada larik atau baris, paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Dan yang ketiga ada kalimat. Dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa suatu kata, frase, atau kalimat lengkap. Dan ada juga rima, bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata itu memperindah puisi. Nah, selanjutnya ada bait, irama, makna atau isi, dan yang terakhir amanat. Materi berikutnya mengenai jenis-jenis puisi. Ada puisi lama, yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Dan yang kedua itu ada puisi baru, yaitu puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu atau jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Adapun makna puisi, yaitu pertama, makna lugas, yaitu makna puisi sebenarnya disampaikan secara jelas. Dan yang kedua ada makna kias, yaitu makna yang melambangkan sesuatu ditunjukkan untuk membangun imajinasi. Nah, ada juga cara untuk menulis puisi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menentukan topik utama dan judul. Dan yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Dan yang keempat ada menuangkan ide pokok ke dalam bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rimanya. Dan yang kelima ada mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama pastinya bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Dan yang kedua ada kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu di saat kita baca. Dan yang ketiga ada makna kata bila menimbulkan banyak arti harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir ada mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Nah, ada juga nih contoh puisi dengan judul Cita-citaku. Selanjutnya, mendeklamasi puisi. Apa sih mendeklamasi puisi itu? Mendeklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih? Nah, langkah-langkah untuk mendeklamasi puisi. Yang pertama, pahami isi puisi. Yang kedua, tentukan nuansa pembaca puisi. Apakah gembira atau sedih? Dan yang ketiga ada berlatih mengucapkan kata-kata yang sulit yang terdapat dalam puisi. Dan yang terakhir, yang keempat, berlatih dengan mengombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan juga lagu pengiring. Baik, adapun materi terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasi puisi. Nah, apa saja sih hal-halnya itu? Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu ekspresi wajah. Yang kedua ada lafalnya, dan yang ketiga intonasi, keempat irama, dan yang kelima terakhir gerak tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan ke teman-teman saya yang lain. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak pembelajaran tentang puisi. Sekarang kakak ada TTS nih, tapi
Sebelum itu, kita lihat dulu yuk tutorial cara pembuatannya.